Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan bisa kita merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan meterai ke-6 dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutupkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh yang sama itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sampai kepada meterai ke-6, Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Mari kita baca, yang biru nanti saudara membacakannya ya. Yang hitam saya bacakan lebih dahulu. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bersama-sama kita baca. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buah yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Bersama-sama kita baca. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka Allah, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara sekalian, kalau kita mempelajari dalam meterai ke-6 ini adalah respon Allah terhadap seruan para martir. Kalau kita ingat dalam Wahyu 6 ayat 10, seruan martir memohon kepada Allah untuk menegakkan keadilannya di bumi ini. Di mana orang-orang jahat berkuasa dan menindas bahkan menganiaya umat Tuhan. Sehingga kaum martir, orang jiwa-jiwa yang sudah ada di surga itu berseru kepada Tuhan, ya Tuhan tunjukkanlah keadilan-Mu. Dan dikatakan, mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi bukan para martir yang membalas dendam, tapi mereka memohon kepada Allah Sang Pencipta dan Penebus. Tegakkanlah keadilan-Mu, hakimilah, balaskanlah darah kami kepada mereka yang diam di bumi, yaitu kepada mereka yang telah menganiaya umat Tuhan. Terus sekalian, Allah itu sebenarnya tidak acuh tak acuh. Ya, Allah tidak acuh tak acuh terhadap kondisi dan doa-doa umatnya yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena umatnya dikatakan dalam bagian firman Tuhan lain, umatnya adalah biji mata Allah. Sudah lihat Ulangan 30 ayat 10, Zakaria 2 ayat 8. Ya, dikatakan biji mata Allah. Berarti kalau kita punya bagian tubuh yang paling kita lindungi adalah biji mata. Setiap kali ada semacam serangan pada mata kita, mungkin debu, langsung kita menutup mata kita. Kita mengedipkan mata kita. Terus sekalian, umat Tuhan Allah bagikan biji mata Allah. Jadi Tuhan sangat perhatikan umat Tuhan. Ya, sebab siapa yang menjamah kamu, kata Tuhan, berarti menjamah biji matanya. Zakaria 2 ayat 8. Jadi sebenarnya kita umat Tuhan dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Kalau ada sebagian umat Tuhan yang diizinkan Tuhan mengalami tantangan, aniaya, ya karena Tuhan punya maksud yang berbeda bagi orang-orang itu. Tetapi kasihnya tetap ya dan amin. Ya. Terus sekali ini suatu hal yang penting. Agar orang-orang kudus yang teraniaya itu tahu bahwa Allah pasti menghakimi para penganiaya mereka. Maka Allah menyatakan rencananya itu. Allah pasti menghakimi para penganiaya umat Tuhan.
Penghakiman dari Allah itu bersifat global, universal, global. Bukan hanya ada penghakiman Allah hanya pada satu negara atau satu tempat, tapi global. Ya. Kuasa kedudukan apa dan manapun di bumi tidak akan sanggup luput dari penghakiman Tuhan. Sebab Ia adalah Allah yang maha kuasa. Bukan sekedar kuasa, tapi Allah yang maha kuasa atas segala manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Puji Tuhan. Kita harus selalu ingat itu. Ketika kita sedang menghadapi aniaya, Tuhan izinkan kita mengalami aniaya. Ingat, kita masih punya Tuhan Yesus yang maha kuasa. Ya, yang maha kuasa atas segala manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Allah yang maha kuasa berarti Allah yang sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya. Allah yang sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya. Itulah makna daripada Allah maha kuasa. Apa saja yang dikehendakinya, dikehendakinya Allah sanggup melakukannya. Dan kita perlu ingat, kehendak Tuhan tidaklah bertentangan dengan sifat kasih, adil dan sucinya. Jadi Allah tuh bukan sembarangan bertindak. Bukan sembarangan menyatakan kemahakuasaannya. Kehendak Tuhan tidaklah bertentangan dengan sifat kasih, ya, keadilan dan kesuciannya. Ini penting sekali. Nah, pada saat meterai ke-6 dibuka, Allah memakai matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai alat hukumannya. Tiap hari kita butuh sinar matahari. Pada malam kita membutuhkan sinar bulan dan bintang-bintang. Tapi apa yang kita butuhkan tuh, kalau kita melanggar perintahnya, Allah bisa memakai benda-benda yang biasa kita butuhkan itu untuk menjadi alat hukumannya juga. Ya, karena Tuhan menghukum pelanggaran kita. Ini penting sekali. Ada dua alasan. Mengapa Allah memakai matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai alat hukumannya? Alasan pertama, karena matahari, bulan, dan bintang-bintang dijadikan sebagai berhala penyembahan oleh sebagian orang sejak dahulu hingga sekarang. Sebagian orang yang diciptakan Allah Sang Pencipta justru menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai berhala yang mereka sembah. Ini suatu hal yang bodoh sekali. Mereka menyembah ciptaan Allah, bukan Sang Penciptanya. Ya. Jadi alasan pertama, Allah memakai matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai alat hukumannya karena pertama, matahari, bulan, dan bintang-bintang dijadikan oleh sebagian orang sebagai berhala sesembahan mereka. Kini Allah Sang Pencipta menggoyahkan bumi, matahari jadi hitam, bulan jadi merah, agar semua penyembah alam sebagai berhalanya sadar bahwa dewa-dewi mereka nggak dapat menjamin keamanan diri mereka. Ini penting. Tuhan goyahkan apa yang mereka sembah. Karena Allah itu pencipta. Ya, Allah yang mencipta, Allah itu malah nggak disembah oleh sebagian orang. Justru yang disembah adalah ciptaan Allah. Maka Allah Sang Pencipta itu menggoyahkan bumi, matahari jadi hitam, bulan jadi merah dikatakan, agar semua penyembah alam sebagai berhalanya itu sadar bahwa dewa-dewi mereka nggak dapat menjamin keamanan diri mereka. Hanya Allah Sang Pencipta yang bisa menjaga keamanan mereka. Ini penting sekali. Nah, bandingkan 10 tulah yang terjadi pada zaman Musa itu. Ya, 10 tulah Mesir. Sebenarnya kalau kita mempelajari 10 tulah Mesir itu sebenarnya kita melihat ada semacam drama di mana Allah Sang Pencipta sedang melawan dewa-dewi sesembahan orang-orang Mesir pada waktu itu. Ya, air sungai Nil menjadi darah. Ya, berarti Allah itu lebih kuasa daripada sungai Nil. Ya,
itu ada lalat-lalat. Justru mereka juga sembah dewa-dewa lalat itu. Ya, dihukum oleh Tuhan. Dan terakhir ketika Tuhan mencabut nyawa anak-anak sulung orang Mesir itu, ya, anak-anak kaki sulung itu karena mereka menganggap ini anaknya Firaun itu, ya, anak lelaki Firaun juga diambil nyawanya oleh Tuhan. Tetapi mereka menyebut anak lelaki Firaun itu sebagai keturunan dewa Ra. Dan Tuhan berkata, aku lebih kuasa daripada dewa Ra yang kalian sembah. Sehingga anak sulung daripada Firaun itu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Jadi di sini kita melihat 10 tulah kepada orang Mesir itu Allah ingin menyatakan dirinya bahwa Allah itu melampaui melampaui dewa-dewi sesembahan orang Mesir. Saudara sekalian, ini penting sekali, ya. Nah, bintang-bintang berjatuhan dari langit dikatakan. Langit menyusut dan bumi tergulung. Ya. Allah yang berkuasa atas semua benda langit ciptaannya, apalagi Dia berkuasa atas manusia yang menyembah benda-benda langit tersebut. Benda-benda langit yang disembah oleh sebagian orang saja gak ada masalah, ditaklukkan oleh Tuhan, karena itu semua ciptaan Tuhan kok. Apalagi manusia yang menyembah benda-benda langit itu. Ya, termasuk orang-orang Romawi, tentara Romawi yang waktu itu kerajaannya luar biasa ditakuti. Ya, tapi Allah yang Maha Kuasa menyatakan diri, aku lebih dari segalanya, karena akulah sang pencipta itu. Ya. Nah, alasan kedua, Allah yang memakai alam ciptaan sebagai alat penghakiman menyatakan bahwa Ia adalah pencipta yang menguasai segala sesuatu. He is the creator, rules of everything. Ya, Dia menguasai segala sesuatu. Pencipta itu, ya, penting sekali. Ia adalah Sang Maha Kuasa yang sanggup pakai alam sekalipun untuk melaksanakan amanatnya. Alam semesta yang gak bisa dikalahkan oleh manusia takluk, karena alam semesta adalah salah satu ciptaan Allah, sehingga alam semesta takluk kepada Sang Pencipta, ya, dan Sang Pencipta melaksanakan amanatnya, perintahnya kepada alam semesta, sehingga tidak seorang pun dapat luput dari penghakimannya. Juga tidak seorang pun dapat menjadikan benda-benda alam sebagai tempat perlindungan mereka. Ini penting. Jangan jadikan benda-benda alam sebagai tempat perlindungan kita, sebab itu semua ciptaan Allah. Jadikan Sang Pencipta, the creator itu, sebagai penebus dan pelindung kita. Ini penting sekali. Ya. Nah, ingat, segala sesuatu yang nampaknya sudah fix, ini penting. Segala sesuatu yang nampaknya sudah fix dan permanen dapat Tuhan goyahkan posisi mereka. Alam semesta itu sudah fix, permanen. Tapi dengan kuasa Allah Sang Pencipta, kalau Tuhan kehendaki, nggak ada masalah. Tuhan bisa goyahkan posisi mereka. Pada waktu Rasul Yohanes menerima wahyu ini, itu kerajaan Romawi sebagai kerajaan yang hebat, yang sudah fix, yang sudah menguasai banyak tempat, ya, di sebagian Afrika, di sebagian Asia, bagian Eropa dikuasai oleh tentara Romawi. Bahwa mereka begitu sombong, tapi mereka lupa sebenarnya Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Tuhan Yesus Kristus jauh lebih berkuasa. Tuhan yang pencipta itu bisa menggoyahkan kerajaan Romawi sekalipun. Dan puji Tuhan, sekarang kerajaan Romawi nggak ada lagi. Itu sudah hancur abad ke-6 Masehi. Ya, sudah tidak ada lagi kerajaan Romawi sekarang ini. Ya, itu berarti tak ada yang stabil di dunia ini. Jangan bersandar pada ciptaan Tuhan, bersandar pada Sang Pencipta. Sebab di dunia ini nggak ada yang stabil. Justru pada saat kita merasa aman, nah ini penting. Pada saat kita merasa aman, pada saat itulah
Tuhan akan menggoncangkan tempat sandaran kita. Agar kita hanya bersandar pada Allah saja. Kalau kita merasa aman, merasa cukup banyak uang kita, cukup posisi cukup kuat kita, cukup perusahaan kita cukup bonafit luar biasa. Sehingga kita menjadi sombong, kita berpikir, saya nggak perlu lagi menyembah Allah. Saya nggak perlu lagi datang kepada Allah. Nah, pada saat itulah Tuhan akan datang menggoyahkan sandaran kita itu. Menggoyahkan apa yang kita banggakan. Menggoyahkan prestasi-prestasi kita. Supaya kita selalu dengan rendah hati datang kepada Tuhan, berkata, oh Tuhan, Engkaulah segalanya. Aku ini hanya manusia yang fana. Segala sandaranku juga terbatas, fana adanya. Aku hanya ingin bersandar pada Allah Sang Pencipta di dalam nama Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Sekarang beberapa waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu, Tuhan izinkan di negara Swiss yang aman itu, di mana banyak orang di dunia ini taruh uang di Swiss karena dianggap negara Swiss aman, tenang, ya mantap. Tapi beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan terjadi kerusuhan di Swiss, ya Switzerland itu. Ya. Kenapa demikian? Karena supaya kita selalu mempunyai satu kepercayaan, hanya Tuhan yang bisa memberikan kita keamanan. Bukan pemerintah negara Swiss atau negara yang lainnya. Ya. Jadi apa yang orang anggap aman, sehingga kita nggak perlu lagi mencari Tuhan Sang Pelindung kita, disitulah Tuhan akan goyahkan tempat-tempat yang kita rasa aman itu. Oh, sekalian, ini penting sekali, kita harus ingat. Kita hanya bersandar pada Sang Pencipta, penebus kita, Tuhan Yesus Kristus. Ini penting. Ya. Gembala kita yang baik. Nah sekalian, kapankah nubuat ini Wahyu 6 ayat 12-17 digenapi? Kapan? Jawabannya sudah, sedang, dan akan digenapi. Sudah, sedang, dan akan digenapi. Penggenapan itu akan berakhir pada saat yang ditetapkan oleh Allah nanti. Pada waktu Yesus datang kedua kali. Ya. Dalam sepanjang sejarah gereja, para saksi Tuhan selalu bersaksi bagi orang-orang yang belum percaya. Namun sebagian manusia terus mengeraskan hati mereka dan menolak kesaksian itu, sehingga penghukuman terhadap mereka terus berlangsung. Sebenarnya mereka nggak perlu terima penghukuman dari Allah jika mereka bertobat. Cuma sayangnya, walaupun Tuhan berikan mereka kesempatan, tapi sebagian mereka begitu keras hati, begitu sombong, menganggap gak perlu anugerah Tuhan, gak perlu pertolongan Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan nyatakan penghukumannya kepada mereka. Sekalian, bandingkan Kisah Rasul 2 ayat 18-20. Kepada hamba-hambaku pun, baik laki-laki maupun perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka akan memberitahukan hal-hal yang aku beritahukan kepada mereka. Aku akan mengadakan keajaiban-keajaiban di atas sana di langit dan hal-hal luar biasa di bawah sini di bumi. Akan ada darah dan api, uap dan asap. Matahari akan menjadi gelap, bulan menjadi merah seperti darah sebelum hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu datang. Itu Kisah Rasul 2 ayat 18-20. Petrus mengutip ayat dalam Yoel 2 ayat 29-32. Oh, dia khotbah yang pertama kali setelah Roh Kudus mengurapi dia. Ya, membaptis gereja Tuhan dan menciptakan gereja Tuhan yang pertama. Dan beberapa ribu orang bertobat. Puji Tuhan. Ya. Lalu dalam khotbah itu, khotbah sulungnya Petrus itu, dia mengutip ya Yoel 2 ayat 29-32. Sekalian konteks Kisah Rasul 2 tadi. Bagi para penganut agama Yahudi yang masih menolak Yesus sebagai juru selamat. Itu konteksnya. Itulah bagi orang-orang penganut agama Yahudi yang masih menolak Yesus sebagai juru selamat. Allah bisa pakai keajaiban yang terjadi pada benda-benda alam.
Karena alam itu ciptaan Allah. Allah bisa pakai keajaiban yang terjadi pada benda alam untuk membuat mereka menaruh perhatian dan mendengarkan pemberitaan Injil Tuhan serta bertobat. Tuhan pakai keajaiban alam untuk membuat bertobat manusia yang menolak Yesus itu. Ya. Dengan demikian tujuan penghakiman melalui malapetaka alam dari meterai ke-6 itu bukan saja untuk membinasakan orang-orang yang belum percaya. Bukan hanya itu. Dan para penganiaya umat Tuhan bukan untuk membinasakan mereka, tetapi untuk membawa mereka kepada pertobatan. Ini terpenting. Lewat kejadian alam yang luar biasa itu, Allah ingin mereka yang belum terima Yesus bertobat dengan menerima kesaksian umat Tuhan. Ya, cuma sayangnya sebagian orang yang sudah melihat keajaiban itu, mereka pun juga sebagian mereka bertobat, sebagian lagi mengeraskan hati. Ya. Sehingga akhirnya hukuman Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Ya. Nah, dalam pengalaman Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, Tuhan memakai cahaya yang lebih terang dari sinar matahari. Ayo, cahaya mana yang lebih terang daripada sinar matahari? Tapi untuk mempertobatkan Saulus waktu itu, yang ada di pintu gerbang Damaskus, Tuhan menyatakan sinarnya lebih terang daripada sinar matahari jam 12 siang. Ya. Dan membuat kedua mata Saulus menjadi buta. Ya, akhirnya 3 hari kemudian Tuhan kirim hambanya untuk mendoakan dan Saulus bisa melihat lagi. Akhirnya dia bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat dan jadi penginjil yang luar biasa. Ya. Saulus Tuhan buka hatinya melalui kejadian buta itu. Ya. Tetapi ada sebagian orang yang sudah mengalami berbagai macam hal yang ajaib, cuma mereka tetap mengeraskan hati. Oh, luar biasa sayangnya, sayang sekali kesempatan itu. Jikalau sudah terima keajaiban Tuhan, jangan keraskan hati. Bertobat, iringi Yesus dengan setia dan menjadi saksi Tuhan. Ini penting sekali. Lalu Paulus dengan cermat memperhatikan teguran Tuhan tersebut dan taat pada kehendaknya, menjadi rasul Tuhan yang setia sampai Tuhan izinkan dia mati martir di Roma. Ya. Nah, siapa yang terkena penghakiman Allah? Siapa yang terkena penghakiman Allah itu? Dikatakan dalam ayat 15 tadi, pasal 6 ayat 15, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, semua budak dan orang merdeka. Ya, ini yang terkena penghakiman Allah. Jadi maksudnya siapa? Maksudnya ketujuh golongan tersebut tadi itu mewakili semua golongan manusia di dunia ini. Raja-raja harus menghadapi penghakiman Allah. Pembesar-pembesar, walaupun mereka besar di antara manusia, tapi di hadapan Allah tetap manusia biasa. Perwira harus menghadap pengadilan Allah. Orang-orang kaya pun, karena Allah nggak bisa disuap dengan harta mereka. Orang-orang berkuasa, semua budak, orang merdeka. Ya, semua golongan manusia, semua di bawah kekuasaan Allah, Sang Pencipta dan Hakim yang agung itu. Ayat 16 dikatakan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Maksudnya apa ini? Ayat 16a ini tidak ada seorang pun, maksudnya tidak ada seorang pun bisa menyembunyikan diri dan luput dari penghakiman Tuhan Yesus. Ya. Gak ada yang bisa menyembunyikan diri, bahkan lari dari penghakiman Tuhan Yesus, gak ada. Jikalau gunung-gunung dan batu-batu karang menimpa, mereka akan mati secara jasmani. Namun jiwa mereka tetap akan berhadapan dengan sang hakim agung, yaitu Tuhan Yesus. Itu penting sekali. Jadi gak usah lari.
No escape. Nah, ayat 16b dikatakan murka anak domba. Maksudnya apa murka anak domba? Domba biasanya dipakai sebagai simbol kelembutan. Itu binatang domba, hewan domba. Apalagi anak domba, itu sebagai simbol kelembutan luar biasa. Domba jika akan dibantai, ya, ia tidak akan mengeluarkan suara. Itu domba. Lihat Yesaya 53:7. Domba yang keluh, gak ada keluarkan suara walaupun sedang dibantai. Ya. Namun mengapa sang anak domba itu murka dikatakan? Murka anak domba. Kenapa? Karena ia telah menggenapi semua karya keselamatan bagi manusia yang berdosa. Namun sebagian orang masih tetap menolak tawaran anugerahnya. Ya anugerah Tuhan ditolak, ya akibatnya mereka akan menghadapi murka Tuhan. Pada satu pihak anugerah Tuhan, pengampunan dosa ditolak oleh mereka. Ya mereka akan menghadapi murka Tuhan. Sejak ribuan tahun yang lalu manusia berusaha menyelamatkan diri mereka dengan memakai syariat-syariat agama. Puasa, ada yang bertapa, atau yang menjadi miskin sengaja gitu ya. Ada yang berbuat amal baik, namun semua itu sia-sia saja di depan Tuhan. Sia-sia. Ada orang setiap tahun berpuasa 30 hari. Mereka pikir, wah sudah cukup baik kami. Tapi Tuhan berkata, enggak, tidak ada orang yang bisa suci di hadapan Tuhan. Semua sia-sia. Lihat ayat ini. Ya. Dikatakan Yesaya 64 ayat 6 bagian terjemahan sehari-hari dikatakan, kami semua adalah orang najis, kami semua. Perbuatan kami yang baik pun cemar dan kotor. Perbuatan yang baik saja cemar dan kotor di hadapan Tuhan. Kami akan lenyap karena kejahatan kami, seperti daun layu diterbangkan angin. Segala kesalahan manusia nggak ada arti di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Tuhan memberikan jalan yang bisa membawa manusia kepada keselamatan. Jalan. Ya, di mana kita tahu ayatnya? Ya, namun sebagai manusia yang sombong dan sok pintar menolaknya. Ya, Tuhan sudah berikan jalan, tapi ditolak. Ya, akibatnya Allah murka kepada orang-orang itu yang menolak jalan itu. Sekalian, ya coba saya ingat ini kejadian sekian puluh tahun yang lalu. Waktu saya waktu itu masih muda ya. Mau selesaikan skripsi S1 tahun 1988. Saya pakai mesin tik biasa, belum pakai komputer. Maka jika ada kekeliruan pada satu lembar, maka harus diketik ulang dari atas lagi. Waduh, lama sekali. Ya. Setiap lembar ada tip X ya. Kalau tip X-nya kebanyakan harus ketik ulang lagi. Waduh, itu sungguh merepotkan. Lalu seorang adik ipar saya dari Bali berkata kepada istri saya, Budiana ya, dikatakan jika Koh Robi tahu komputer, pasti dia tidak akan kembali ke mesin kepada mesin tik manual lagi. Ya, karena kalau di komputer nggak perlu lagi pakai tip X, nggak perlu pakai tip X lagi kan. Ya, bandingkan kalau ada orang sekretaris yang sekarang kerja, tapi nggak mau pakai komputer, hanya mau pakai mesin tik biasa dalam mengerjakan tugas-tugasnya di kantor. Ya tentu saja sang bos jadi marah, nggak akan dipakai itu cara begitu sekretaris seperti itu. Apalagi jika surat yang dibuat itu akan dikirim kepada orang-orang penting. Tapi diketiknya pakai mesin tik biasa, itu kan memalukan ya. Karena hasil ketikan dengan mesin tik manual pasti akan lebih buruk. Banyak tip X, lebih lama dan menyatakan perusahaan itu nggak bonafit. Ngetik saya pakai mesin tik biasa, nggak bonafit. Ya,
itu pasti nggak akan terjadi sekarang ini. Ya. Terus kalian sekarang sudah computerized. Ya. Terus kalian ini suatu hal yang penting. Ya. Semua orang tuh mau mencari pengampunan dari Allah. Mau cari pengampunan dari Allah. Segala usaha manusia sudah gagal. Gagal total. Ya, dengan adanya pakai komputer, mesin manual sekarang udah banyak sekali nggak dipakai. Ya. Sekarang Allah sendiri yang memberitahu jalan itu, jalan keselamatan tuh. Allah sendiri yang beritahu. Dari mana kita tahu? Lihat Yohanes 14 ayat 6. Ayat 6a. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Dalam bahasa asli itu ho-hodos, the way. Kata the way, ho-hodos, itu berarti satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan, tapi the only way, satu-satunya jalan. Dikatakan akulah kebenaran, ho aletheia, satu-satunya kebenaran, the truth. Dan ho zoe, the life, satu-satunya kehidupan. Nggak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus saja. Yohanes 14 ayat 6. Terus kan ini suatu hal yang penting. Ya, namun sebagian orang masih mau melakukan dengan cara mereka sendiri. Mereka menolak cara Allah. Mereka bikin teori sendiri untuk keselamatan. Tapi teorinya nggak sesuai dengan kehendak Allah, ya nggak laku, nggak berkenan di depan Allah, percuma. Ya, kalau manusia terus keraskan hati, ya pasti Allah murka. Nah, so sekalian ayat 17 dikatakan, that terrible day has come. Hari yang berisi murka Allah itu telah datang. God and the Lamb, Allah dengan anak domba, will show their anger, akan menyatakan kemarahan mereka. Who can face it? Siapa yang bisa melawan kemarahan Allah itu? Hari dahsyat sudah datang dikatakan. Sekarang Allah dan sang anak domba akan menyatakan kemarahan mereka. Dan tidak seorang pun sanggup menghadapinya. Menghadapi kemarahan Allah. Ya, Maleakhi 3 ayat 2 dikatakan, who can stand when he appears? Siapakah yang bisa bertahan kalau sang anak domba itu muncul? Ya, nggak ada yang bisa bertahan. Allah sebagai hakim yang tidak bisa disuap. Nggak ada yang hakim yang paling hebat. Allah itu nggak pernah bisa disuap. Terus sekalian dicontoh seorang. Sekarang sudah almarhum ya. Sayang sekali. Seorang hakim agung yang bernama Bapak Artijo Alkostar. Yang nggak mau disuap. Sayang beliau sudah sebagai manusia fana yang bisa sakit dan bisa meninggal dunia. Sekarang ini di Indonesia kita masih mencari hakim-hakim yang nggak bisa disuap. Seperti Bapak Artijo Alkostar ini. Dengan sikap nggak mau disuap itu mencerminkan sifat Allah yang maha benar, yang nggak bisa disuap. Terus sekalian, ada cerita macam legenda, seorang pencuri yang tertangkap. Nah, ketika setelah tangkap dia dibawa kepada raja yang waktu itu sedang berjalan-jalan serta menikmati masa cutinya. Ketika ditangkap, dihadapkan kepada sang raja yang sedang jalan-jalan tuh. Oke, raja mendengarkan dakwaan dan benar apa yang didakwa itu. Tapi raja sedang jalan-jalan, ya sudah, kamu dibebaskan, jangan lakukan lagi ya. Ya, oke. Pencuri yang sudah dibebaskan itu, ternyata mengulangi lagi perbuatannya. Mencuri lagi dia. Karena dia pikir, raja pasti akan mengampuni saya, membebaskan saya. Ya, ternyata lain lagi. Ketika dia ditangkap, dia dibawa kepada raja yang sedang duduk di atas tahtanya. Bukan sedang jalan-jalan, sedang duduk di atas tahtanya. Akibatnya apa? Ya tentu saja sang pencuri dihukum, divonis, dipotong tangannya. Kalau kita diberi kesempatan untuk bertobat, gunakan kesempatan itu. Mungkin nggak ada kesempatan yang kedua, mungkin nggak ada kesempatan yang ketiga.
Setelah diberikan kesempatan untuk bertobat, lakukan pertobatan itu. Ya, mohon ampun dari Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Kesimpulannya, jangan jemu-jemu untuk kita berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Ya, lakukan terus perbuatan baik itu. Ya. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Sebab itu janganlah kita jadi bosan lakukan hal-hal yang baik. Jangan kita bosan. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, hal-hal baik itu, ya, hal-hal itu sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Kita akan menuai hasilnya. Jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik pada semua orang. Terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Yang seiman, terutama sekali. Ya, berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara kita yang seiman. Ini penting. Nggak usah iri hati dengan orang-orang yang nampaknya bujur tapi yang berbuat jahat. Kaya tapi sayang nggak jujur. Jangan iri hati sama mereka. Nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, nggak boleh. Tetapi beri kesempatan bagi Tuhan untuk membalas itu. Kita, ya apa yang kita lakukan? Ya berbuat baik saja. Tentang balasan Tuhan terhadap orang-orang jahat, itu haknya Tuhan. Kita hanya berbuat baik saja. Iya. Namun jangan kita bersuka cita jika hukuman Tuhan menimpa atas orang-orang jahat. Jangan. Nggak boleh kita bersuka cita. Ya, nggak boleh. Ya, dikatakan Amsal 24, janganlah senang kalau musuhmu celaka. Jangan. Dan jangan gembira kalau ia jatuh. Sebab pasti Tuhan akan melihat perbuatanmu itu dan menilainya jahat. Lalu tidak lagi menghukum musuhmu itu. Jadi jangan kita senang kalau melihat musuh kita jatuh atau celaka. Jangan. Teladan sikap Daud saat dengar dibunuhnya Raja Saul itu luar biasa. Lalu Daud sudah beberapa kali kan mau dibunuh oleh Saul itu. Dikejar-kejar, lari kemana-mana, luar biasa. Capek sekali, letih sekali. Tapi waktu dia dengar Saul terbunuh, wah dia punya sikap luar biasa. Dia bukan bersenang, bersuka cita atas terbunuhnya Saul. Tapi dia meratap. Ya, dan Daud berkata kepada perwira itu, kau tanggung sendiri darahmu, ya, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi ini orang prajurit ini pikir dengan memberikan berita kepada Daud, hore Pak Raja, sekarang Raja Saul yang sering ngejar-ngejar kamu tuh sekarang sudah kubunuh. Wah, orang itu pikir Daud bersuka cita dan berikan dia hadiah. Ternyata lain. Ya, Daud malah merasa luar biasa, menyedihkan sekali. Ya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Daud menyanyikan lagu ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan orang yang beri laporan karena dia telah membunuh Raja Saul itu, Daud yang suruh prajuritnya bunuh orang itu. Karena kau harus tanggung sendiri darah orang yang diurapi Tuhan, yaitu Saul itu. Ya, Daud sikapnya luar biasa. Dia tidak beria-ria kalau melihat musuhnya menderita, dia merasa sedih. Ya, ini kita perlu melihat sikap yang agung daripada Daud itu. Ya. Sikap yang seharusnya dari umat Tuhan terhadap mereka yang sering membuat masalah bagi umatnya apa? Ya, Roma 12 ayat 19 dan 20 ini bagus ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Saudaraku, janganlah sekali-sekali membalas dendam. Gak boleh balas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas. Aku yang akan menghukumnya. Allah yang akan menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan itu bukan kita. Ya. Sebaliknya, kalau musuhmu lapar, berilah
ia makan. Kalau ia haus, berilah ia minum. Karena dengan berbuat demikian, saudara akan membuat dia menjadi malu. Itu dalam terjemahan sehari-hari ya. Terus sekalian, ini perintah Tuhan yang perlu kita jalani. Walaupun kadang-kadang mungkin kita nggak senang melakukan hal itu ya. Kita maunya balas orang jahat dengan sikap kita yang jahat juga. Oh, Tuhan malah menegur kita. Ya, biarlah firman Tuhan menjadi berkat kita semua. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, nyanyikan lagu dengan gembira. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa. Dengan bertepuk tangan juga boleh kalau sudah mau bertepuk tangan. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Perempuan saja, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa. Laki-laki, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, segala yang di langit, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, bagi kemuliaan Allah Bapa, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Sekali lagi, bagi kemuliaan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, kami muji nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang adil, Engkau Allah yang maha kuasa, tapi Engkau adalah Allah yang maha kasih. Bagi kami orang berdosa yang percaya Tuhan Yesus, segala dosa kami diampuni dan hati kami disucikan, dan Engkau telah menebus kami. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan kami agar hidup kami memuliakan Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.